Doa puasa buat kami sudah menjadi aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan kami sehari-hari. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Zona Mujizat. Melayani bersama-sama dengan keluarga dan menjadi keluarga yang begitu diberkati. Itu yang dialami tamu saya saat ini. Dan kita akan langsung ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Clemens. Shalom Bapak. Shalom Bu Susi. Sehat Pak ya? Oh, luar biasa. Luar biasa, Sehat. selalu luar biasa saya kalau melihat Pak Clemens nih. Amin. Senang sekali gitu. Nah, senang sekali juga Bapak bisa hadir saat ini bareng-bareng dengan kita di Zona Mujizat. Pak pengen tahu nih, tahun berapa sih Bapak masuk ke GBI Keluarga Allah? Jadi kami sekeluarga itu asli Sragen. Oh, Melayani di GBI Keluarga Allah Sragen, waktu itu cabang dari Solo, sampai kemudian tahun 2007 kami pindah ke Solo. Dalam rangka apa ini? Ya, karena sebetulnya anak sulung kami waktu itu lulus SMP, kemudian diterima sekolah di SMA Ursulin, jalur prestasi. Nah, saya pikir kalau yang sulung ini sekolah di Solo, sepertinya lebih nyaman enak buat kami kalau adiknya juga sekolah di Oh, Solo. masuk Solo semua. Ya, jadi waktu itu Evan nomor 1 itu masuk SMA di Ursulin, kemudian Kevin anak kami kedua itu naik kelas dari kelas 4 SD masuk ke kelas 5 SD. Nah, saat itu bersamaan dengan GBI Keluarga Allah, pusat itu mendirikan sekolah SKPNK. Oh. Jadi tahun 2007 sekolah ini diresmikan, dibuka lengkap berbagai level. Ya, berbagai jenjang gitu ya. Ya, seingat saya mungkin dari TK ada sampai SMA. Oh, langsung Ya, gitu ya. jadi tahun 2007 1 tahun pertama itu Evan dan Kevin ini sekolah ngelaju. Kami sediakan sopir dengan mobil. Setiap pagi mereka berangkat dari Sragen ke Solo. Evan diantar ke Ursulin, Kevin diantar ke SKPNK. Padahal jaraknya jauh ya. Iya. Ya, kasihan. satu di timur, satu di barat gitu. Jadi dalam waktu sekitar 1 minggu kami berdua dengan istri sudah mempertimbangkan. Kayaknya kasihan kalau anak-anak harus menjalani studi dengan cara seperti ini. Iya. Kami kasihan, jadi bangun tidur kadang mereka masih berat mata. Saya bopong yang kecil, pindahkan ke mobil, disediakan breakfast dengan box, kemudian segala macam kebutuhannya kami siapkan di mobil. Perjalanan ke Solo waktu itu kurang lebih 1 jam. Iya, betul. Tidak bisa cepat karena belum ada jalan tol, jalan arteri yang ada kondisinya tidak terlalu bagus. Jadi ngelaju seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya memutuskan udahlah pindah ke Solo saja. Betul. Jadi tahun kedua ketika Kevin naik ke kelas 6, itu kami sudah punya rumah tinggal di Solo. Jadi kami boyong sekeluarga ke Solo. Tahun 2008 kami pindah ke Solo. Nah, sejak itu berarti Bapak langsung melayani di gereja? Enggak, belum. Oh, belum. Kami Jadi berjemaat di gereja saja. Solo, karena status itu, saat itu status kami masih pelayan di gereja cabang di Sragen.
Oh, jadi masih Tapi di sana ya, masih tetap melayani. oh, kami Luar melayani biasa. di sana. Hmm. Jadi kadang kami bergereja ke Solo, kadang Hmm. ibadah di Sragen, Hmm. tergantung situasi. Karena masa transisi itu tidak semua kegiatan kami lakukan di Solo. Kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang harus di Sragen. Oh, jadi masih Ya, bolak-balik masih Solo butuh Sragen. butuh waktu untuk transisi. Sepertinya tahun depannya baru kami betul-betul full beribadah di Solo. Nah, sejak itulah Bapak mulai banyak berkegiatan dan pelayanan di Solo. Ya, Apa sih Pak yang Bapak rasakan ketika pertama kali atau mulai aktif di Gereja Keluarga Allah? Itu apa sih yang Bapak rasakan? Saya pikir aura, jadi apa ya, suasana ibadah Suasana ibadah. itu sulit ditemukan di gereja yang lain. Walaupun sebetulnya jujur kami ini ndak terlalu suka nyari-nyari tempat ibadah yang lain gitu. Jadi ketika kami pindah ke Solo ya langsung aja kami beribadah di Widuran ini tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak perhitungan lagi. Ya. Jadi yang pertama suasana ibadahnya yang berbeda Ya. dengan yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah dirasakan gitu ya Pak ya. Sama Pak, saya juga dulu gitu. Malah saya curhat ya. Oh. Jadi tahun berapa Bu? Saya gantian tanya ini. Tahun berapa Bu bergabung di? Ada Pak, nanti malah jadi cerita saya. Ini cerita Bapak aja. Nah, jadi satu yang pertama adalah suasana ibadah itu yang memang sulit ya dicari gitu ya. Dan ketika suasana ibadah itu sudah terasa sangat bisa membuat kita menikmati ibadah, bisa membuat hati kita damai ketika mengikuti ibadah, ada sukacita ketika beribadah. Itu saja ibadah kita jadi total gitu nggak sih Pak? Ya, betul. Itu yang bikin jadi iman kita tambah kuat gitu ya Pak ya. Betul. Nah setelah itu Pak, tadi kan Bapak cerita kalau sekeluarga melayani Tuhan bersama-sama. Itu ceritanya gimana? Kami ini punya background keluarga pemusik. Jadi bukan hanya saya dipercaya Tuhan talenta main musik, istri saya juga bisa main musik, dan dengan kondisi seperti itu mendorong kami untuk mencetak anak-anak kami ini menjadi pemusik-pemusik juga. Jadi sejak mereka kecil, kami sudah arahkan mereka, didik mereka, fasilitasi mereka dengan musik. Iya, dengan musik. Sejak kecil anak kami 1, 2, 3 ini semua belajar piano. Jadi basicnya dari piano dulu. Walaupun mamanya lebih senang main gitar, tapi anak-anak tidak ada yang berlatih gitar, bermain dan berlatihnya di piano. Justru piano ya. Jadi yang sulung ini sejak dia SMP, sejak dia SMP sudah melayani di gereja di Sragen. Sudah main musik di gereja Sragen. Kemudian Kevin sejak dia SMP kelas 3 sudah juga bergabung main pelayanan musik di gereja Widuran. Jadi semuanya waktu itu Bapak juga sudah melayani sebagai pemain musik di gereja. Iya, betul. Gitu. Ibu belum nih? Nanti ibu kita ajak untuk jadi gitaris. Gitu. Luar biasa. Jadi semuanya dari talenta bermusik itulah ya, diawali dari talenta bermusik itu, melayani di gereja bersama-sama semuanya. Luar biasa. Yang kecil juga, yang bungsu ini juga sejak dia SMP kelas, kalau tidak salah kelas 2 sudah main musik pertama main musik di itu Solo Paragon.
di gereja Oh. kita di Solo Paragon. Sampai dia SMP kelas 3 bergabung di Widuran. Ya, Jadi mulai sejak SMP ya mereka terjun ke dalam pelayanan, luar biasa. Dan semuanya pelayanannya di musik. iya, basicnya di musik. Basicnya di Walaupun musik. kemudian Kevin ini dipercaya Tuhan untuk pelayanan di bidang yang lain. Ya. Jadi mungkin berapa tahun terakhir ini ya dia announcer. Ya. Sebelumnya dia di Revival News. Ya. Ya. Dan sekarang sudah mulai khotbah ya, Kevin. Oh, puji Tuhan. Ya, iya, luar biasa. Ya. Jadi perjalanan pelayanannya bisa seperti itu ya. Jadi ditambah-tambahkan Tuhan, dipercaya untuk pelayanan yang lebih lagi. Nah, kalau Pak Clement sendiri, Pak, sekarang pelayanannya apa saja? Saya nanya apa saja karena saya yakin ini banyak nih Bapak nih pelayanannya nih. Ya, basic saya itu ya seperti saya tadi sampaikan, Tuhan percayakan main musik. Jadi ketika kami bergabung di Solo, tahun berapa saya lupa, waktu itu saya bergabung dengan grupnya Pak Madiono. Waktu masih ada Pak Karti dan Kohai Kim. Saya bergabung di grup itu, melayani di Widuran. Kemudian ketika gereja kita buka cabang di Palor Plaza, dan Pak Madiono dengan teman-teman ini melayani di sana. Melayani di sana, difokuskan melayani di sana. Saat itu saat itu saya minta izin ke Pak Madiono, Pak, saya cuti dulu karena anak dan istri beribadah di Widuran. Waktu itu anak yang paling kecil masih sekolah minggu, jadi saya berat kalau harus ngajak mereka ke Palor. Jadi tak saya saja yang ikut mereka, tetap beribadah di Widuran. Bersama-sama, supaya tetap. bisa ibadahnya bersama-sama gitu ya, bareng-bareng. Setelah itu, kemudian yang sekarang saya tahu nih Pak Clement juga melayani menjadi penulis Renungan Keluarga Allah. Nah itu saya itu pertama seperti terlalu memaksakan diri. Jadi ketika yang tadi saya ceritakan Pak Madiono dengan yang lain itu harus fokus di Palor, saya nganggur. Dalam artian tidak lagi melayani gitu ya. Nah, waktu itu warta gereja, jadi saya masih ingat waktu itu warta gereja masih berupa kertas, dicetak kertas itu. Ya. Ada lowongan pelayanan, penulis reka. Saya tuh suka baca renungan sejak muda. Bahkan saya berlangganan banyak renungan. Yang renungan yang jadul-jadul zaman dulu itu ya, Air Hidup. Kemudian ada Raja Wali, ada Cakrawala. Macam-macam. Saya berlangganan itu. Dan ketika saya membaca, saya merasa diberkati. Jadi membaca saja merasa diberkati. Jadi ketika ada lowongan, saya merasa, kenapa kalau saya sudah diberkati, kenapa saya tidak harus belajar jadi berkat juga? Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ya, seperti itu. Seperti yang Pak Ubaja sampaikan. Kalau merasa diberkati, ya belajarlah memberkati yang lain. Amin. Jadi 2012 kalau tidak salah, ada lowongan itu di warta gereja. Segera. Ya, kesempatan pertama saya langsung kontak. Saya masih ingat waktu itu dengan Henny, yang sekarang di lantai 1 ya. Ya, betul. Dengan Henny, saya dilayani, kemudian ya langsung diberi kesempatan untuk belajar nulis. Saya katakan, saya belajar karena saya tidak punya background penulis. Saya bukan orang yang punya pendidikan pintar nulis, enggak. Tapi karena Tuhan yang gerakkan, karena saya merasa Tuhan gerakkan saya hanya percaya.
kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sejak 2012 saya penulis reka sampai sekarang. Berarti sudah 12 tahun lebih loh Pak. 13 tahun. Wah, betul. Itu dia. Ya. Jadi sudah cukup lama ya pelayanan di situ. Ya. Dan ketika melayani, apa yang Bapak rasakan? Terutama di ini penulisan renungan ini. Wah, luar biasa. Jadi berkat yang saya terima lewat pelayanan ini tuh sungguh luar biasa. Makanya kalau ada lowongan pelayanan, rekrutmen penulis reka, ayo saya dorong. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang merasa punya talenta nulis. Di bidang penulis. Jangan sia-siakan, itu dari Tuhan. Amin, betul, betul. Kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Jadi ketika renungan itu kan dibuat berdasarkan rangkuman khotbah yang disiapkan oleh gereja. Untuk menulis reka, saya harus menguasai dulu khotbahnya itu apa. Betul. Bukan hanya judulnya, tapi materinya itu semua. Seluruh isi khotbahnya. Saya baca sekali, bahkan 2 kali. Kemudian setelah saya baca, saya ngerti, saya baru mempelajari yang namanya bimbingan rohani. Jadi bagian saya nulis quote-nya apa, bimbingan rohaninya apa. Setelah saya pelajari, kemudian saya cari lagi di rangkuman khotbah tadi. Quote ini dalam khotbah itu bahasanya apa gitu loh. Dan ketika membaca khotbah 1, 2, sampai 3 kali berulang itu, saya sudah merasa diberkati. Dari rangkuman yang saya baca aja saya sudah diberkati. Itu ya, saya yakin kalau orang tidak terlibat dalam menulis reka, tidak akan membaca rangkuman khotbah itu berulang-ulang seperti yang kami lakukan. Iya. Jadi kayak dapat pelajaran dari firman Tuhan berulang-ulang gitu ya Pak ya. Jadi ya maaf kata kalau satu ketika di ibadah raya ada pembicara pengganti yang bukan Pak Obaja, yang menyampaikan khotbah kemudian lari dari tema yang sudah ditetapkan. Saya tahu. Ya, karena biasanya kalau kita ada pembicara tamu, begitu, tentu saja dia tidak mengikuti poin-poin yang sudah disiapkan gitu ya dari gereja. Mungkin temanya sama, tetapi isinya mungkin atau ayat-ayat yang digunakan mungkin berbeda gitu ya Pak ya. Iya. Dan dari saya mempelajari rangkuman khotbah itu, saya diberkati, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibadah raya, saya hadir berjemaat, mendengarkan khotbah, diuraikan panjang lebar oleh gembala sidang. Saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Jadi berkat yang saya terima tadi, seolah-olah ditambahkan. Ibaratnya lukisan, itu di tangan maestro, lukisan itu diberi lagi sama warna-warna dekorasi yang tidak muncul ketika saya baca rangkuman khotbahnya. Jadi ada tambahan-tambahan yang lebih dalam lagi. Wah. Belum lagi ketika hasil pelayanan kami, hasil tulisan kami dibaca jemaat sampai ke jemaat, kemudian jadi berkat, ada feedback yang baik, yang positif dari jemaat. Aduh, rasanya tidak terucapkan, tidak tergantikan. Betul, puas. Nah, saya bersyukur sekali Pak ya.
Jadi inilah bukti bahwa kita sudah bisa menjadi berkat. Iya, Sekecil apapun yang feedback yang diberikan oleh jemaat itu sudah sangat kita diberkati lagi iya, melalui apa yang mereka mm-mm, sampaikan gitu ya Pak. iya. Luar biasa. Dan Bapak ini berarti salah satu yang senior ya di pelayanan Eh, renungan ini kan? Seingat saya, Iya. yang seangkatan dengan saya itu tinggal berdua, Hmm. saya dan Pak Andrianto Budi. Oh, iya 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 Ya, iya iya. Wow, wow. Dan itu luar masih biasa. sampai sekarang juga masih melayani di Betul, betul. penulisan reka. Sangat-sangat menginspirasi. Jadi yang muda-muda gitu Ya, ya, yang muda-muda harus ini maju mm, supaya juga bisa jadi jadi berkat. berkat. Ya, Betul ya. Dan terutama ketika kita menjadi berkat ternyata kita diberkati lagi. iya, Jadi betul. double 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 gitu ya Pak ya. Jadi jangan ragu-ragu maju gitu ya Pak ya. Nah, terus sekarang ini ngomongin tentang keluarga yang diberkati. Saya yakin ada banyak perjalanan rohani, ada banyak kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Ya. Nah, mungkin dari mana dulu nih Pak? Karena saking banyaknya boleh nih Bapak milih dari mana dulu mau diceritakan. Mungkin dari kebiasaan Hmm. kami, saya dan istri berdua, Hmm. tentang doa puasa. Hmm. Jadi doa puasa buat kami sudah menjadi aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan kami sehari-hari. Hmm. Jadi dulu sekali ya kami merasa kurang memperhatikan anak. Hmm. Sampai kemudian anak berontak, anak mengecewakan. Jadi bentuk protes mereka Ya, itu. Hmm. jadi nasihat Hmm. dan teladan hidup, contoh hidup sehari-hari sepertinya mereka abaikan. Hmm. Dan yang kami bisa lakukan doa puasa. Hmm. Kami datang pada Tuhan, kami melakukan doa puasa dulu sekali. Dalam seminggu kami sudah tetapkan, kami berdua berkomitmen seminggu puasa 2 kali. Hmm. Setiap hari Selasa dan Jumat. Hmm. Kemudian berjalan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Hmm. Kemudian kami merasa digerakkan Tuhan, tambah lagi. Hmm. Kami menambah porsi doa puasa kami menjadi setiap tanggal ulang tahun anggota keluarga kami, misalkan saya, setiap tanggal 6, dalam bulan itu, sekalipun itu bukan hari Selasa, bukan hari Jumat, kami puasa. Jadi pas di tanggal dan Tanggal bulan 6. lahirnya saja atau Tanggal setiap saja. Oh, Saya jadi setiap bulan setiap bulan. Jadi setiap bulan, setiap tanggal 6 selalu kami puasa. puasa. Walaupun bukan hari Selasa, bukan hari Jumat. Hmm. Setiap tanggal 29 kami puasa. Karena itu tanggal lahirnya istri saya. Setiap tanggal 24 kami puasa. Karena itu tanggal lahir anak sulung kami. Setiap tanggal 7 kami puasa. Karena itu tanggal lahir anak Kevin. kedua. Ya, tanggal 4 kami puasa, itu anak sulung anak bungsu kami. Jadi kami lakukan itu. Dalam sebulan sudah ada 5 kali ya. 5 kali puasa plus kalau Selasa dan Jumat. Iya. Begitu. Oh. Dan tapi kadang-kadang kan pas hari Selasa, pas tanggal 6. Nah, ya, jadi gitu. jumlahnya tidak selalu tidak sama. Selalu, ya. Tapi kami lakukan itu rutin itu, dilakukan. Ya, kami lakukan bulan. Itu. Dan itu juga diterapkan hidup kami. Sekarang dengan anak-anak atau Bapak dan Ibu saja yang masih konsisten untuk melakukan ini? Saya tidak mengajak anak-anak, tetapi saya yakin apa yang kami lakukan itu anak-anak tahu, dan pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Iya. Dan saya percaya ini akan jadi teladan hidup. Pada saatnya mereka nanti menghadapi pergumulan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Ya, sudah ada contohnya. Jadi
harapannya adalah ketika orang tua melakukan hal-hal Ya, positif, melakukan hal-hal yang baik, itu anak-anak bisa mencontoh ya. gitu kan, Kepada mengambil mereka saya pelajaran. katakan, papi mami ini cukup diberkati Tuhan dengan harta, uang. Tapi papi mami pengen mewariskan bukan hanya harta kepada anak-anak, tetapi iman percaya harus diwarisi ke anak-anak. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak berkenan. Jadi warisan yang tidak akan pernah habis, gitu ya, warisan iman itu yang diwariskan ke anak-anak. Nah, kita sampai di sini dulu Pak, nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya dengan saya yakin kisah-kisah yang lebih luar biasa ya Pak ya. Nah, pemirsa, itu sepenggal kisah yang disampaikan oleh Pak Clement tentang bagaimana bersama dengan keluarga dan bersama dengan istrinya menjadi teladan hidup untuk anak-anaknya, memberikan kekuatan dan yang terutama memberikan warisan rohani untuk anak-anak. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mungkin bingung menghadapi permasalahan, menghadapi banyak hal yang di luar jangkauan kita, seolah-olah tidak terselesaikan. Ternyata ada banyak solusi, dan solusi yang terutama adalah datang kepada Tuhan, beribadah ke gereja, dan lakukan doa dan puasa. Karena ternyata hal-hal itulah yang semakin menguatkan iman kita dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turun tangan di dalam setiap permasalahan hidup kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini, dan kita masih akan lanjutkan ngobrol kita dengan Pak Clements di Zona Mujizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari menikmati suasana di bumi seperti di surga. Menaikkan pujian dengan sukacita surgawi. Menyembah sampai ruang maha kudusnya. Firman-Nya membukakan kebenaran ilahi yang bisa menyadarkan dan menguatkan berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Disinilah, di rumah Tuhan inilah, kita akan bersatu hati menghadap tahta kasih karunia-Nya, masuk lebih dalam di zona kedahsyatan dan keajaiban ilahi. Menembus kemustahilan untuk mengalami kekuatan dan kemenangan tanpa batas. Semua ini ada di GBI Keluarga Allah, Solo, Jalan Sultan Syahrir 88 Widuran. Informasi ibadah dan alamat Gereja Keluarga Allah, silakan hubungi 0899 789 5000. Ibadah Raya Minggu juga dapat diikuti secara online melalui channel YouTube Keluarga Allah. Solo jam 6 dan 9 pagi, 1 siang, 4 sore, dan 7 malam. GBI Keluarga Allah, Love God, Love People with Passion.